Yaksa Ruthless Operation yang baru saja rilis tahun 2022 ini menceritakan seorang pegawai kantoran biasa yang secara tak sengaja terlibat dengan tim operasi hitam rahasia yang sangat berbahaya. Perang ini melibatkan 3 negara. Dia pun menjadi terlibat di pusaran perang mematikan antara para mata-mata. Film ini saya jamin sangat seru dari awal sampai akhir, penuh baku tembak dan baku hantam. Nah, ini dia teman-teman. Saya baru aja nemuin aplikasi bagus, menarik dan keren banget. Bisa ngirim gambar dan teks langsung. Diterima di beranda HP kalian. Langsung loh. Benar-benar bisa antar beranda HP. Nah, penasaran kan? Tonton video berikut ini. Tanpa di skip ya. Perkenalkan, ini adalah Livefake Widget, yaitu sebuah aplikasi widget yang bisa menerima foto atau pesan secara langsung ke beranda HP kalian. Sebagai contoh ilustrasi, di sini ada 2 HP ya. Anggap aja HP kiri adalah HP si cewek dan yang kanan adalah HP si cowok. Jadi ceritanya si cewek ini sudah membuat si cowok marah gitu. Lalu si cewek ini pengen minta maaf dengan cara mengirimkan foto dia lewat Livefake Widget. Nah, karena nggak ada jawaban, si cewek kemudian mengirimkan pesan minta maaf. Nah, karena nggak ada jawaban lagi, si cewek kemudian mengirimkan pesan yang kedua. Nah, karena nggak ada jawaban juga, akhirnya si cewek kemudian mengirimkan foto stiker seperti ini. Dan setelah itu, si cowok akhirnya memaafkannya, lalu mengirimkan foto dengan gambar love seperti ini. Nah, teman-teman bisa mendownload aplikasi Livefake Widget ini di Play Store secara gratis. Nah, habis di-download, jangan lupa tambahkan widgetnya di beranda HP kalian. So, jangan lupa download Livefake Widget dan ajak teman kalian untuk menggunakannya juga. Hong Kong tahun 2018. Di sebuah tempat pencucian mobil, seorang pria datang menemui 2 orang pria yang sedang menunggu di mobil. Si pria dengan gugup menyerahkan sebuah kotak berbentuk hard disk portable. Tiba-tiba sebuah mobil menerobos dan menabrak si penerima barang. Pria ini turun dan mengambil kotak yang diserahkan pria yang melarikan diri, lalu meledakkan mobil. Dia kembali mengejar pria yang melarikan diri tadi. Pria yang dikejar tersudut. Mereka bertaruh. Dari pembicaraan mereka, pria berkacamata adalah pengkhianat di sebuah organisasi. Pria ini meminta ampun dan memanggil ketua. Tapi si ketua berkata, 3 orang anggota organisasi meninggal gara-gara dirinya. Si ketua bertanya siapa dalangnya. Tapi si pengkhianat kukuh tak bisa mengatakannya. Dan si ketua menghabisi pria ini. Polisi datang mengepung. Tapi pria ini dengan santai bisa meloloskan diri dari tempat itu. Dia menghubungi sisa anggota. Segera bubar, tempat ini berbahaya. Inilah Yaksa The Ruthless Operation. Korea tahun 2022. Terjadi kehebohan di kantor kejaksaan Korea. Seorang CEO sebuah perusahaan besar, Ketua Lee Chang-ge, ditahan dan dituduh melakukan kejahatan penipuan saham dan penipuan publik. Perkenalkan Jaksa Han Ji-hoon, seorang jaksa senior yang sangat teguh dengan prinsip keadilan. Seorang jaksa yang terkenal dengan aksinya yang tak kenal ampun mengejar pelanggar hukum. Ketua I mentertawakan Ji-hoon. Apakah kali ini dia bisa menangkapnya? Barang buktinya tak akan cukup. Ji-hoon dipanggil oleh Ketua Pengadilan Hwang. Ada masalah di penangkapan Ketua I. Mereka dituduh melakukan penyelidikan ilegal. Mereka masuk tanpa surat izin. Ketua Hwang berkata, kali ini mungkin mereka kembali gagal menangkap Ketua I. Barang buktinya tidak cukup. Ji-hoon sangat kecewa. Dia kembali gagal. Walaupun tim mereka berdebat, mereka sudah melakukan banyak upaya. Tapi Ji-hoon tak bisa berkata apa-apa. Kali ini mereka harus menyerah.
Ketua I keluar dari gedung pengadilan dengan banyak media yang meliput peristiwa itu. Ji-hoon menyerahkan kartu namanya dan berjanji dia akan kembali menangkap Ketua I. Tapi orang ini mengejeknya. Jika dia dipecat jadi jaksa, dia akan menampungnya. Keluarga Ji-hoon menjalankan sebuah restoran keluarga yang dikelola oleh ibu dan adiknya. Mereka berdua menyemangati Ji-hoon. Dia disalahkan oleh media sebagai jaksa yang gagal dan sembrono, menuduh seorang pengusaha besar. Ibu dan adiknya menyangka dia dipecat, tapi Ji-hoon membantah dia tidak dipecat. Ji-hoon memang tidak dipecat, tapi dipindahkan ke NIS, Badan Intelijen Korea, di bagian kantor penasihat hukum. Bukan sebuah isu, tempat ini adalah tempat pembuangan bagi jaksa yang gagal dalam karirnya. Di sana Ji-hoon bertemu dengan Jaksa Bak. Jaksa Bak ini adalah senior Ji-hoon di pengadilan tinggi dulunya. Ji-hoon kagum dengan prestasi masa lalu Jaksa Bak yang dijuluki bulldozer keadilan. Dia adalah role modelnya. Tapi Jaksa Bak menyuruhnya berhenti. Itu semua adalah masa lalu. Tempat ini adalah pengasingan. Tidak ada yang mengawasi di sini. Kerjaan mereka hampir tidak ada. Mereka bisa bolos di saat kerja. Jaksa Bak berkata, dia harus menyerah jika ingin kembali ke posisi lamanya. Tapi apakah ini keadaan tenang yang Ji-hoon inginkan? Saat dia kembali ke dalam kantornya, seorang wanita sudah ada di sana. Wanita ini adalah Direktur NIS, Jung Won. Dia menawarkan sebuah pekerjaan kepada Jaksa Bak. Ini adalah kesempatannya kembali ke posisi jaksa di pengadilan tinggi. Tapi sepertinya Jaksa Bak menolak pekerjaan itu. Dia tak bisa pergi sekarang karena istrinya sedang sakit. Ji-hoon menyela. Dia tak ingin sebuah kesempatan berlalu. Dia akan mengambil tugas itu. Dia tak akan melewatkan sebuah kesempatan agar bisa kembali ke posisi lamanya. Jaksa Bak langsung semangat dan mempromosikan jaksa Ji-hoon ini adalah orang yang berani melawan Sang In Group. Apalagi dia fasih berbahasa Mandarin. Ji-hoon berbicara kepada direktur. Jika dia bisa kembali ke posisi lamanya, dia bersedia pergi. Jadi, Ji-hoon akan ditugaskan ke Shenyang, sebuah kota di Cina yang berbatasan langsung dengan Korea Utara. Dan area ini juga sangat dekat dengan Jepang. Jadi, para agen intelijen dari seluruh negara masih sangat aktif di sana dan diam-diam berperang satu sama lain. Direktur Jung menjelaskan, ada sebuah tim hitam yang sangat rahasia. Dia meyakini tim ini sudah menyalahi tugas mereka, tapi tak pernah ada cukup bukti. Karena semua laporan dari Shenyang palsu. Tugasnya adalah menyelidiki laporan dan aktivitas ilegal tim rahasia ini. Orang ini adalah Chief Hong, petugas yang bertanggung jawab di kantor intelijen di Shenyang. Di dalam perjalanan, Ji-hoon sempat bertanya, menyinggung lokasi Shenyang yang berbatasan dengan Korea Utara, yang membuat banyak agen dan mata-mata dari banyak negara di sana. Chief Hong tertawa, ekspektasi Ji-hoon terlalu tinggi. Dia dibohongi orang pusat. Ini adalah kota yang sangat normal. Mereka sampai. Ternyata, cabang badan intelijen Korea Selatan di kota Shenyang menyamar menjadi kantor agen perjalanan. Kantor ini sudah menyamar sejak 3 tahun yang lalu. Ada 3 agen korsel di sini, dan 2 orang wanita itu adalah karyawan biasa. Kedua orang ini cuma melirik Ji-hoon dengan dingin. Lalu, Ji-hoon menanyakan di mana ketua Ji Gang-in, kepala cabang intelijen di Shenyang. Chief Hong agak gugup dan mengatakan ketua Ji sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Ji-hoon berusaha mencari tahu. Dia kesini butuh laporan aktivitas para agen. Saat itulah telepon para agen yang di ruangan itu berbunyi. Mereka semua melirik ke HP dan tiba-tiba bergegas hendak meninggalkan kantor. Ji-hoon yang curiga melirik semua agen di sana. Seorang pria gondrong turun dari atas. Jadi ada 4 agen di sana, termasuk Chief Hong. Mereka bergerak turun ke bawah. Chief Hong menyarankan Ji-hoon untuk istirahat dan santai di sana dan mencoba tur kuliner di kota Shenyang. Ji-hoon menyela, dia ingin ke toilet. Para agen yang 3 orang bersiap-siap masuk ke mobil. Tiba-tiba Ji-hoon masuk. Kita berkenalan dengan 3 agen di mobil ini. Wanita ini bernama Hee-won dan memarahi Ji-hoon kenapa dia naik ke mobil. Lalu menyuruhnya turun. Si pria yang membawa mobil bernama Chong-dae menyela mereka bisa terlambat. Ji-hoon yang sok mengatakan jika seorang pengawas bertanya, mereka harus menjawab. Hee-won menjelaskan, mereka mendapatkan panggilan darurat dari ketua Ji. Silahkan turun. Ji-hoon menyela lagi. Dia melihat mereka membawa uang. Apa ketua Ji kalah judi? Para agen saling berpandangan. Chief Hong menyuruhnya turun. Si gondrong bernama Jae-gyu tertawa melihat gaya Ji-hoon yang ngotot ingin ikut. Cheong-dae tak peduli lagi. Mereka menjalankan mobilnya. Mereka sampai di kawasan pabrik. Ternyata pria di awal film inilah ketua Ji. Namanya Ji Gang-in. Nama julukannya Yaksa. Dia terkejut dan menanyakan ke timnya, situasi apa ini? Ji-hoon memperkenalkan
memperkenalkan dirinya dan menjelaskan kedatangannya dari kantor pusat. Tanpa basa-basi, Yaksa menyuruh Ji-hun dipakaikan rompi anti peluru. Seorang pria bernama Wang datang. Ketua Ji menanyakan, di mana orang nomor 39? Pria ini menyuruh Yaksa membayar terlebih dahulu. Jae-gyu mengambil uang dan menyerahkannya. Ji-hun masih bingung dengan situasi yang dia alami. Dan ada apa dengan kegiatan orang-orang ini? Sebagian masuk ke dalam pabrik, dan Hee-won menyiapkan senjata. Ji-hun makin pucat. Mereka masuk ke dalam pabrik. Saat itulah seorang pria keluar. Pria ini adalah pimpinan agen Korea Utara di Shenyang, Hak Chol. Hak Chol juga meminta Yaksa menyerahkan nomor 39. Ternyata pria bernama Wang ini ketahuan cuma memanfaatkan situasi saja dan segera berlari dari tempat itu. Baku tembak antara agen Korsel dan Korut tak bisa dielakkan. Yang jadi pertanyaan, siapa si nomor 39? Ji-hun yang berada di luar sok tegas bertanya apa yang terjadi ke Hee-won. Dan dia tertembak. Baku tembak sudah dimulai. Untunglah Ji-hun dipakaikan rompi anti peluru. Hak-chol tersudut. Yaksa melarang Cheong-dae menghabisinya. Mereka keluar dari pabrik. Ji-hun kaget melihat orang-orang ini dengan santai membunuhi orang-orang bersenjata. Jae-gyu datang membawa pria yang melarikan diri tadi. Yaksa menanyakan ke Wang, apa maksudnya menjebak agen Korsel dan Korut. Wang mengatakan dia tak punya pilihan, keluarganya diancam, dia tak bisa mengatakan siapa yang menyuruhnya. Ji-hun malah ikut campur. Kenapa Yaksa mengancam orang ini? Hasilnya, Ji-hun sangat kaget melihat Jae-gyu membunuh orang yang bernama Wang. Dia makin bingung terlibat di situasi yang kacau ini. Dan Cheong-dae membiusnya. Ketika tersadar, Ji-hun berada di sebuah kamar tanpa memakai baju. Seorang wanita tanpa busana terbaring di sebelahnya. Dia bergegas memakai pakaian. Yang celaka, ada narkoboy dan obat bius di meja. Polisi datang menggerebek. Dia dijebak. Ji-hun berusaha meloloskan diri dari kamar lantai 2 itu. Dengan nekat, dia melompat ke bawah. Dan dikejar oleh para petugas. Sampai di pertigaan, dia melihat Yaksa yang duduk santai. Sementara para polisi mencarinya. Ji-hun menghampiri Yaksa. Yaksa memujinya bisa lolos dari kamar itu. Ji-hun marah menuduhnya gangster. Yaksa membenarkan dia melakukan cara kotor untuk tujuannya dan menyuruh Ji-hun meninggalkan Shenyang. Ji-hong akan membuatkan laporan bagus, tapi Ji-hun menolak. Dia akan melaporkan apa yang dilihatnya hari ini. Yaksa mengatakan, pengguna narkoboy di sini dihukum mati. Ji-hun menantang, dia tak takut. Dia sudah terbiasa berurusan dengan orang seperti Yaksa. Yaksa bergerak masuk ke dalam mobil para agen, tapi orang-orang ini malah mempermainkan Ji-hun. Di markas, Ji-hun teringat semua perkataan Direktur Jung-won. Ji Kang-in yang berjuluk Yaksa mempunyai tim hitam dan tingkat keberhasilan misi mereka sangat tinggi. Jadi kementerian tidak bisa mengintervensi tim Yaksa. Para petinggi cenderung membiarkan Yaksa bekerja dengan caranya sendiri. Yaksa artinya roh kejam yang memakan manusia. Tapi di dalam agama Buddha, dia adalah dewa penjaga. Ji Kang-in tak bisa dikendalikan dan diprediksi. Tapi Direktur Jung-won yakin Yaksa akan membawa masalah di luar negeri, seperti bom waktu. Tugasnya adalah membongkar semua kegiatan ilegal tim ini. 배고팠어. 뭐야 이거? Yaksa dengan santai berkata, dia tahu tujuan Ji-hun datang dan mengawasi tim mereka. Pusat pasti ingin tahu apa yang mereka rencanakan di Shenyang. Dia memerintahkan Hee-won memulai operasi dan memperingati Ji-hun. Sekarang dia akan terlibat dalam masalah ini. Hee-won memulai menjelaskan apa yang tim Yaksa kejar. Seminggu yang lalu terjadi perampokan di Bank Dongbae di Shenyang. Yang anehnya ada baku tembak antara dua kelompok. Target mereka adalah seorang pria paruh baya. Kelompok pertama adalah agen-agen Korea Utara. Kelompok lainnya belum teridentifikasi.
Pria yang mereka incar bernama Moon Byung-uk, seseorang dari Partai Buruh Korea Utara. Selama baku tembak, pria ini berhasil melarikan diri dan menghilang. Orang ini disebut dengan kode 39. Tugasnya mengatur uang asing dan dana gelap di pemerintahan pemimpin korun. Ada lebih 4 triliun dan sebuah data yang sangat rahasia yang dikendalikan oleh Byung-uk. Lalu kenapa tim yaksa dari Korea Selatan harus terlibat masalah ini? Tanya Ji-hoon. Cheong-dae menjawab, sebulan yang lalu, Byung-uk meminta perlindungan tim yaksa. Mereka juga ada di lokasi menunggu Byung-uk, tapi dia tak pernah datang. Artinya, gara-gara nomor 39, Korut, Korsel, dan pihak Cina, dan pihak lain yang belum dikenal bentrok. Jika keterlibatan mereka bocor, akan ada krisis diplomatik. Mereka harus mengamankan nomor 39 sesuai rencana. Orang-orang ini mengejek Ji-hoon. Siang tadi baru permulaan perang, yang sebenarnya akan segera dimulai. Sebaiknya dia bersiap-siap. Ji-hoon tidak menyangka situasinya serumit ini. Pabrik tempat tambang ini adalah markas tim yaksa. Yaksa mengatakan Ji-hoon tampak berbeda, makanya dia membiarkannya terlibat. Ji-hoon protes, kenapa yaksa tak melaporkan ini ke pusat? Yaksa menolak, situasi ini sangat rahasia. Bahkan pusat belum bisa dipercaya. Saat itulah Hee-won datang dan mengatakan operasi mereka akan dimulai. Hee-won memandang Ji-hoon kesal, kenapa orang ini dibiarkan terlibat. Dia mendapat laporan dari Chief Hong. Ternyata pihak tak dikenal di bank adalah pihak Jepang. Yaksa membawa Ji-hoon ke suatu tempat. Orang ini harus dikasih makan. Bagaimanapun dia tamu di sini. Dia membawa Ji-hoon ke sebuah tempat seperti restoran. Wanita ini bernama Yen Hui, agen dan mata-mata Korea Utara, sekaligus kekasih gelap yaksa. Dari Yen Hui, yaksa mendapatkan informasi di mana pihak Jepang berada. Tim yaksa memulai operasinya ke sebuah perusahaan Jepang cabang Shenyang. Mereka menyamar jadi petugas pembersih AC. Tujuan mereka adalah kamar nomor 67 di lantai atas. Ternyata pihak Korea Utara sudah lebih dahulu masuk. Hancol masuk ke sebuah kamar. Pria ini adalah pemimpin agen mata-mata Jepang, G7 atau Yosunibu Ozawa. Para agen utara ini menodongkan senjata, menanyakan di mana keberadaan nomor 39, tapi mereka semua terbunuh. Di sebuah restoran mewah, yaksa dan Ji-hoon masuk. Ozawa melihat kedatangan mereka. Kedua orang ini adalah agen senior dan sama-sama memiliki dendam masa lalu. Yaksa memperkenalkan Ji-hoon sebagai Jiang Wen, agen intelijen dari Cina. Ji-hoon segera beradaptasi. Untunglah Ji-hoon sangat fasih berbahasa Mandarin. Perkenalan itu berjalan mulus. Yaksa memperingatkan Ozawa. Dia sudah tahu pihak Jepang juga terlibat mencari nomor 39. Mereka saling mengancam. Yaksa punya dendam masa lalu kepada Ozawa. Dulu dia hampir terbunuh olehnya. Sejak saat itu mereka saling dendam dan menguliti kegiatan ilegalnya di Shenyang. Mereka saling mengancam. Ozawa mendapatkan laporan. Dia segera bergerak pergi. Ternyata, tim Yaksa sudah berhasil membobor kamar rahasia mereka dan tawanan mereka hilang. Ozawa sampai di lokasi dan melihat anak buahnya dijatuhkan dan sisa-sisa pertempuran di sana. Dia memberi perintah ke pengawalnya. Orang-orang ini adalah tim Yaksa. Bersiaplah untuk membalas. Yaksa dan Ji-hoon kembali ke markas dan menanyakan di mana nomor 39. Tim kembali membawa orang yang ditawan pihak Jepang. Ternyata dia bukanlah nomor 39, tapi seorang gadis. Dia ada di lokasi. Nomor 39 tidak ada. Tapi gadis ini tidak mau membuka mulut. Siapa dia dan kenapa dia ada di sana? Chief Hong datang memberikan informasi tambahan. Ternyata di lokasi bank hanya gadis ini yang ditangkap pihak Jepang. Dia digunakan sebagai sendera untuk menangkap nomor 39. Yaksa memaksa gadis ini bicara dan sedikit menyiksanya. Ji-hoon yang jiwa keadilannya tinggi masuk ke dalam dan marah-marah kenapa mereka menyiksa seorang gadis. Tapi Yaksa memberi perintah buat gadis ini bicara dan kurung Ji-hoon agar dia tak mengganggu lagi. Dari kekasih gelapnya, Yeon Hui, Yaksa mendapatkan identitas gadis yang mereka tahan. Gadis ini adalah putri dari Moon Byung-uk, nomor 39. Putrinya dibesarkan di Beijing. Dia adalah satu-satunya keluarga nomor 39. Sementara, Jae-gyu mempersiapkan alat untuk menyiksa gadis ini. Mereka akan memaksa dia untuk membuka mulut, dan Ji-hoon menghajar Cheong-dae. Dan terlibat pertarungan dengan Jae-gyu. Ji-hoon ternyata adalah sabuk hitam judo. Dia memiliki kemampuan bela diri yang lumayan. Tiba-tiba, gadis ini mengambil pistol. Lalu mereka mengurung Cheong-dae dan Jae-gyu dan melarikan diri bersama.
不诚实。 Ji-hoon yang memang orang baik dan lurus berkata mereka akan ke konsulat Korea Selatan. Dari sana dia bisa menghubungi polisi Cina dan pulang ke rumah. Tapi Ji-hoon terlalu polos untuk terlibat di dunia mata-mata. Dia ditinggalkan di sana. Dia sampai ke pusat kota dan menghubungi Jong-won, direktur NIS, lalu melaporkan semua yang dia tahu tentang nomor 39, tentang keterlibatan pihak korup dan Jepang. Situasinya semakin serius, tapi teleponnya dihentikan oleh beberapa orang. Gadis ini sepertinya gangster. Dia mengenali Ji-hoon sebagai orang asing, menyita jamnya dan mengancamnya dengan senjata tajam. Lalu mereka akan membawanya. Tiba-tiba Yaksa datang entah dari mana. Dia tahu lokasi Ji-hoon. Para gangster ini langsung ketakutan melihat Yaksa, dan gadis ini mengembalikan jamnya. Yaksa sangat kesal kepada Ji-hoon yang terlalu ikut campur, dan mereka terlibat pertarungan. 내가 검사인데. 그래서 이랜다 이 새끼야. 네가 산통 다 깼어. Ji-hoon berkata, dia tak tahan dengan praktek ilegal Yaksa. Dia akan terus ikut campur. Tapi Ji-hoon bukanlah lawan Yaksa. Dia memarahinya. Gadis itu adalah putri Moon Byung-wook. Dia merusak semuanya. Akhirnya Ji-hoon mengaku gadis itu menodongnya dan meninggalkannya di jalan. Ji-hoon menanyakan kenapa pihak Jepang terlibat dan apa hubungannya dengan Ozawa. Ji-hoon masih ngotot. Dia akan menyelidiki kasus ini dan menuntut Yaksa secara hukum. Tapi Yaksa tertawa. Dia tahu semua tentang Ji-hoon. Jaksa yang diturunkan paksa karena melawan Sang-in Group, lalu dikirim ke sini sebagai pion. Ji-hoon yakin dia bisa kembali dan menangkap pimpinan Sang-in Group. Dia yakin jika orang berkuasa melakukan kejahatan, banyak orang yang akan menderita. 법과 원칙 조롱하는 것들. 쉐쉐. Yaksa masuk ke mobil kendali. Anggota tim yang lain kesal melihat Ji-hoon yang masih ada di sana. Dia melihat map yang dikendalikan para agen. Saat itulah Ji-hoon sadar. Dia sudah dipasangi alat pelacak yang menempel di badannya. Hee-won berteriak, lokasi putri nomor 39 aktif kembali. Lokasinya 23 menit dari sini. Komplek Heping. Mereka pun segera bergerak. Mereka sampai di komplek perumahan. Hee-won memberikan senjata kepada Ji-hoon. Ini adalah sebuah misi. Awas jika dia berulah lagi. Ji-hoon menunggu di mobil dengan Chong-dae. Dia menanyakan berapa lama dia menjadi agen di bawah Yaksa. Chong-dae menjawab, Hee-won dan Jae-gyu adalah bawahan yang paling lama. Dia sudah 3 tahun. Ji-hoon agak kesal. Kenapa tim ini sangat brutal? Itu wajar, jawab Chong-dae. Tim ini adalah tim hitam. Tim yang tidak diakui. 나 쿠키였지 뭐. 나. Yaksa dan 2 orang anak buahnya sampai di atas dan masuk ke kamar. Tempat lokasi terakhir. Ada kamar rahasia. Chong-dae melaporkan, gadis itu kabur kembali. Chong-dae menghidupkan radio penyadap. Operasi mereka terbongkar. Mereka telah dijebak, dilaporkan sebagai teroris bersenjata. Para petugas dan tim SWAT sedang menuju ke sana. Di balik kamar, ternyata nomor 39 ada di sana. Kondisinya sudah sekarat tertembak. Chong-dae mencoba melapor. Sinyal mereka sudah terblokir. Dia bergerak dan menyuruh Ji-hoon lari secepatnya mengikutinya. Para polisi dan tim taktis berdatangan mengepung tempat itu. Ji-hoon dan Chong-dae sampai. Mereka sudah terkepung. Yaksa mencoba berbicara dengan nomor 39. Di mana benda yang dia janjikan? Pria ini dengan susah payah menjawab. Benda itu ada bersama putrinya, Moon Ju-young. Dia memohon sebelum ajalnya agar putrinya diselamatkan dari pihak Jepang. Tim SWAT makin mendekat ke lokasi mereka. Mereka akan menerobos. Sementara Ji-hoon makin pucat. Pertarungan mencari jalan keluar dimulai.
Tinggal Hee-won dan Ji-hoon yang terpisah. Hee-won menyuruhnya lompat, tapi Ji-hoon takut ketinggian. Tak punya pilihan, dia melompat. Dan kantor tim intelijen Korea Selatan terbongkar. Ji-hong melaporkan, polisi menggeledah kantor mereka. Sepertinya mereka dijebak. Semua dokumen sudah diamankan. Dia melaporkan kepada tim situasi terkininya. Yaksa tak punya pilihan. Dia memberi perintah untuk menghancurkan markas. Dan pabrik itu terpaksa dihancurkan. Markas tim Yaksa meledak dalam api. 된 거면 거기도 털릴 게 뻔해. Yaksa mengatakan ini sudah direncanakan. Mereka dijebak. Waktunya terlalu sempurna. 묘한 타이밍에 움직였고. Cheongdae emosi dan marah lalu menyalahkan Ji-hoon. Gara-gara dia, kadal peliharaannya ikut mati. Hee-won terpaksa menenangkannya. Ji-hoon sudah mulai membaca situasinya. Dia bertanya kepada Yaksa, sebenarnya informasi apa yang dia punya? Moon Byung-ok sampai dia dikejar oleh banyak negara. Ini bukan hanya uang saja. Pasti ada sesuatu yang lebih dari itu. Dia menuduh Yaksa sudah menggelapkan dana. Itu membuat Hee-won marah dan menodongkan pistol. Dan tiba-tiba telepon berbunyi dari Ozawa. Dia mengejek Yaksa. Timnya sudah tamat. Dia menyarankan Yaksa dan timnya pergi dari negeri ini. Besok, berita timnya yang membunuh Moon Byung-ok si nomor 39 akan keluar. Mereka akan menjadi buronan. Koran, TV, dan internet wajah mereka sudah tersebar. Waktu mereka di kota Shenyang sudah berakhir. Untuk kabur pun akan sulit. Dan berita pun muncul di mana-mana. Direktur Jung-won pun sibuk menjelaskan kepada pihak Cina. Masalahnya, satu dari tim mereka adalah pegawainya yang secara tak sengaja terjebak di kasus ini. Direktur Jung-won sepertinya harus pergi ke kota Shenyang. Mereka akhirnya bersembunyi di sebuah pabrik kenalan Yaksa. Melihat Ji-hoon yang masih ngeyel dan kurang percaya, Hee-won menjelaskan, ketua Yaksa memang menggelapkan uang, tapi itu semua dipakai untuk keluarga dan rekan tim yang gugur saat bertugas. Kantor pusat juga sudah mengizinkan. Dipandangi oleh para agen dari tim rahasia ini, membuat Ji-hoon sedikit mengerti bagaimana beratnya mereka berjuang menyelesaikan misi. Ji-hong datang ke tempat itu. Dia sudah mengamankan jalur keluar dari negara itu. Mereka tak punya waktu lagi. Mereka harus keluar hari ini juga. Yaksa menyuruh Ji-hong pergi. Hanya dia yang punya keluarga. Tapi Hong menolak. Dia akan menyelesaikan misi bersama tim. Hee-won protes. Bagaimana dengan jaksa Ji-hoon? 니들이 어떻게 했으면 좋겠냐? Sementara, Ju-yong yang tertangkap disiksa oleh alat frekuensi suara oleh Ozawa dan orang-orangnya. Ozawa berkata kepada gadis ini, apakah dia ingin tuli? Dia hanya butuh informasi rahasia yang ditinggalkan oleh ayahnya, di mana dia menyembunyikannya. Tapi Ju-yong tetap kukuh. Jika dia mati, semua informasi akan terungkap. Ozawa berkata dia bisa menunggu, dan kembali menyiksa Ju-yong. Tim Yaksa memulai operasi penyelamatan Ju-yong. Mereka yakin gadis ini disembunyikan di konsulat Jepang. Dari pengamatan mereka, tak ada dari pengawal Ozawa yang keluar dari tempat itu. Ada kapal Jepang di pelabuhan. Mereka yakin Ju-yong akan dipindahkan segera. Yaksa menolak untuk menyergap di luar. Bagaimanapun mereka kalah jumlah, kita akan menerobosnya. Ji-hoon mentertawakan tim ini. Dia masih kukuh dengan prinsip keadilan, bahwa itu melanggar hukum. Yaksa menjawab, 4 tahun yang lalu, mereka membakar konsulat Korea di Jepang. Karena kedua Korea membicarakan kerjasama. Mereka takut hubungan Korea makin erat. 3 anak buahnya tewas gara-gara seorang pengkhianat yang menjadi mata-mata Jepang. Nomor 39 adalah mata-mata Jepang. Dia meminta suaka dengan imbalan informasi rahasia. Lalu mereka membunuh Moon Byung-ok dan menangkap putrinya yang tahu informasi rahasia itu. Jika mereka mendapatkannya, gadis itu akan dibunuh. Yaksa berharap Ji-hoon paham sekarang. Dunianya terlalu sempit. Dia belum tahu kejamnya dunia intelijen. Ji-hoon terdiam. Ji-hong melaporkan. Direktur dari pusat datang dan ingin bertemu Yaksa. Ji-hong diutus untuk mengulur waktu karena ini akan menambah masalah. Ji-hong merasa mereka kekurangan tim. Semua mata melihat Ji-hoon. Dia akan dilibatkan dalam operasi ini. Operasi mereka dimulai. Cheongdae menerbangkan paket drone ke konsulat Jepang. Sementara, Jae-kyu mengalihkan perhatian penjaga di depan dengan menggeber motor besarnya. Paket berhasil diturunkan. Isinya ratusan tikus besar.
Ji-hoon makin pucat akan terlibat di misi ini. Dia merasa ini tetap salah. Tapi kata-kata dari Yaksa tentang keadilan membuat Ji-hoon terdiam. Bahwa keadilan harus dipertahankan dengan cara apapun. Dia pun merasa mungkin selama ini dia telah salah. Seluruh tim bersiap, tikus-tikus mulai memainkan perannya. Seluruh pegawai konsulat panik. Mereka segera menelpon tim pembasmi hama. Pria bernama Kenji, sang pengawal Ozawa, merasa ada yang salah dengan tikus-tikus ini. Tim pembersih hama datang. Mereka disuruh segera cepat-cepat. Kenji curiga dan membuka masker orang-orang ini. Mereka bukan tim Yaksa. Dan petinggi konsulat segera menyuruh tim ini segera masuk. Sementara di lokasi penahanan Ju-yong, sebuah bom meledak dari bawah. Mereka segera membebaskan Ju-yong. Para agen Jepang mendengar tembakan dan berlari ke dalam. Baku tembak segera terjadi. Tapi mereka terlambat. Tim Yaksa sudah lolos. Ternyata Yaksa memanfaatkan banyaknya terowongan Jepang waktu Perang Dunia Kedua di kota Shenyang. Mereka tinggal mencari lokasi yang cocok dan masuk ke konsulat Jepang. Ternyata ada hal menarik. Ji-hoon dan Ju-yong keluar dari depan dengan menyamar jadi tim pembersih. Operasi penyelamatan Ju-yong berhasil. Ju-yong menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya. Ayahnya sudah lama menjadi mata-mata Jepang. Awalnya ayahnya mengira itu demi kebaikan kedua Korea. Ternyata itu hanya untuk kepentingan Jepang. Ayahnya menyesal dan ingin berhenti menjadi boneka. Dia ingin membelot untuk menebus dosanya. Ji-hoon bertanya, apa sebenarnya informasi rahasia itu? Ternyata itu adalah daftar mata-mata Jepang di seluruh negara Asia Timur. Ada sebanyak 107 orang. Daftar itu memuat rinci perintah, laporan, penggunaan dana, dan lokasi mata-mata Jepang. Pihak Jepang tidak terima Byung-uk akan membelot dan mengejarnya. Ozawa datang dan memeriksa CCTV. Dia mendapatkan gambar Ji-hoon dan Ju-yong dan lokasi terakhir mereka. Pihak Jepang menghubungi seluruh anggota timnya yang menyamar di Shenyang. Informasi foto Ji-hoon dan Ju-yong disebar. Mereka disuruh Yaksa bersembunyi di tempat Eleven, wanita gangster Cina. Setelah Eleven tahu Yaksa yang memberi perintah, dia memberi Ji-hoon sebuah kamar yang kotor. Mereka tak usah khawatir, mereka aman di sini. Akhirnya Ju-yong memberitahu, daftar rahasia itu berada di Chili. Di database Universitas di Santiago, itu hanya bisa diakses dengan server beberapa negara. Hanya dia yang bisa menembusnya. Ji-hoon keluar mencoba mencari cara menghubungi Yaksa. Tapi karena fotonya telah tersebar, dia segera ketahuan. Sementara Yaksa menemui Chief Hong di suatu tempat dan menanyakan kenapa Ji-hoon belum datang. Chief Hong menjawab, dia sudah menyuruh orang-orang melacak Ji-hoon. Masalah kantor pusat juga sudah dibereskan. Dan telepon dari Ji-hoon masuk. Saat itulah Yaksa tahu, informasi rahasia itu berisi 107 orang daftar mata-mata milik Jepang. Saat dia kabur pertama kalinya dengan Ju-yong, dia melaporkan ke Direktur Jung-won. Yaksa sadar, Jung-won adalah salah satu dari mata-mata Jepang. Dan Yaksa ditodong. Chief Hong ternyata salah satu dari mata-mata Jepang. Mereka bertarung. Yaksa bertanya, kenapa dia sampai jadi mata-mata? Chief Hong meminta maaf, dia banyak hutang karena judi. Chief Hong adalah teman seperjuangannya dulu. Mereka harus berpisah di sini. Sementara, Ji-hoon dikejar oleh pihak Jepang, dan dia sudah dikepung. Ozawa turun dari mobil. Dia mengatakan, sejak awal dia sudah tahu identitas Ji-hoon. Sementara Yaksa diobati oleh kekasih gelapnya setelah tertembak. Yun-hui mengatakan misinya kali ini terlalu sulit. Dia menyuruh Yaksa untuk berhenti. Tapi Yaksa berkata, sudah banyak timnya yang menjadi korban Ozawa. Mereka akan mengutuknya dari neraka jika dia tak menyelesaikan misi ini. Seluruh tim berkumpul. Kuburan tua ini tempat persembunyian cadangan persenjataan mereka.
Seperti yang kita duga, Direktur Jungwon memang mata-mata. Dia melapor kepada Ozawa. Dia akan menyelesaikan tim Yaksa. Tapi Ozawa yang sudah kecewa berkata akan mengakhiri kerjasama dengan Direktur Jungwon. Dan sebuah truk tiba-tiba datang dari belakang, menabrak mobil Jungwon. Mereka adalah tim hitam Yaksa. Yaksa bertanya, Jungwon adalah dalang kebakaran di Hong Kong 4 tahun yang lalu. Yaksa mengancam Jungwon di mana Ozawa berada. Jungwon mengatakan dia berada di pabrik kimia Fuyukama. Yaksa mendapat telepon dari Yun Hui. Jaksa Ji-hun datang ke tempatnya dan memberikan lokasi di mana mereka harus bertemu. Di pusat keramaian kota Shenyang, Yaksa datang bertemu dengan Ji-hun. Ji-hun datang dengan Jung Yong. Yaksa menyuruh mereka bergegas. Mereka akan segera meninggalkan Shenyang lalu akan mengambil daftar itu. Tapi itu tak terjadi. Ji-hun mengeluarkan pistol dan ternyata Ozawa memerintahkan dia membunuh Yaksa dan membawa Jun Yong. Jika tidak, adik dan ibunya yang membuka restoran di kota Suwon 1 jam dari sekarang akan terbakar dengan api. Ji-hun tak punya pilihan, dia menembak Yaksa. Tim Jepang datang. Kenji di mobil menyuruh mereka naik. Ozawa puas melihat Ji-hun memang berani membunuh Yaksa. Dan Ozawa membangun sistem yang akan digunakan untuk mengakses data rahasia mata-mata yang disembunyikan oleh Jun Yong. Dia akan segera meninggalkan negara ini setelah semua ini selesai. Jun Yong diancam untuk segera bekerja. Dan tim Yaksa sampai di pabrik. Jae-gyu memasang dinamit dan bom waktu. Pertarungan pun dimulai. Ozawa dan Kenji mendengar suara tembakan, dan ternyata Yaksa disetting sengaja kelihatan terbunuh untuk menipu Ozawa. Semua petugas ambulan adalah anggota tim Yaksa. Why so slow? Think breaking and entering is so easy? Dan penjaga di pintu tertembak. Ozawa kaget melihat Yaksa masih hidup. Dia ditipu oleh Ji-hun. Dia yang biasanya nipu orang, kali ini terpedaya. Semua pistol ditodongkan. Jung Yong berhasil masuk dan mendapatkan akses. Seluruh daftar dan nama mata-mata ditampilkan, termasuk lokasi dan pekerjaan samaran mereka. Ozawa mengancam Jun Yong agar menghapus daftar itu. Ozawa mengejek Yaksa. Perjuangannya hanya sampai di sini. Dan Yaksa mulai menembak. Dia menyuruh Ji-hun keluar membawa Jun Yong. Seluruh pabrik mulai terbakar. Kenji melihat Ji-hun yang kabur dengan Jun Yong, lalu menghalangi mereka. Dan Ji-hun melawan dengan judonya. Jun Yong mencoba membantu, sayang pelurunya habis. Saat itulah tim Yaksa yang lain datang dan menghabisi Kenji. Ji-hun memberitahu, ketua masih di dalam. Sementara Yaksa yang di dalam terlempar karena ledakan di pintu. Situasi itu dimanfaatkan Ozawa untuk menusuk Yaksa. Hee-won menghalangi teman-teman timnya yang berusaha menerobos masuk. Saat itulah tiba-tiba Ji-hun menerobos masuk. Ledakan kembali terjadi. Mereka pun terpaksa pergi dari sana. Hitungan mundur menghapus file tetap berjalan, dan sekarang Yaksa di posisi yang tersudut. Ji-hun datang menodongkan pistol, tapi karena kurangnya pengalaman, Ji-hun pun tertembak. Ozawa datang ke server dan menekan perintah hapus. Tapi yang terjadi, tiba-tiba server mengirim data. Ozawa bingung. Ji-hun berkata, jika ada orang yang ingin menghapus data, server akan mengirim daftar secara otomatis ke badan intelijen setiap negara bagian Asia Timur. Ozawa panik dan mencoba menghentikan agar server gagal mentransfer data, tapi tidak berhasil.
Saat itulah Yaksa berdiri dan melawan Ozawa. Ji-hoon berusaha meraih senapan AK-47 dan Ozawa berusaha mengambil pistol. Yaksa berkata, misi Ozawa gagal dan hidupnya pun gagal dilanjutkan. Perjuangan mereka yang begitu berat membongkar daftar mata-mata Jepang berakhir. Direktur Jung-won ditangkap. Ji-hoon mengingat pesan terakhir dari Yaksa. Dia harus keluar hidup-hidup dari tempat itu dan ke pabrik. Direktur Jung-won diikat di sana. Wanita itu harus diadili. Inilah saatnya dia menunjukkan keadilan seperti yang dia ucapkan. Selesaikan semua kekacauan ini dan pastikan semua mata-mata yang berada di Korea Selatan ditangkap. Dia tak percaya siapapun. Dan daftar itu pun berhasil dikirim. Seluruh mata-mata Jepang di Korsel ditangkap, termasuk misi terakhir yang gagal dia lakukan. Ji-hoon menangkap ketua I dari Sang-in Group atas dugaan manipulasi saham dan memberikan dana diam-diam ke pihak Jepang. Kepala pengadilan puas. Mereka berhasil. Dia menemui Ji-hoon dan memujinya. Dia telah berhasil kembali dengan epik. Dia memuji gaya Ji-hoon berubah. Ji-hoon menjawab, selama di pengasingan, seseorang berkata, keadilan harus dipertahankan dengan cara apapun juga. Dan telepon berbunyi. Itu dari Yaksa. Ji-hoon senang, ternyata Yaksa masih hidup. Yaksa berkata, apa dia berminat kembali ke medan perang? Ada penjahat yang sangat memandang rendah hukum. Dan Ji-hoon langsung setuju. Lalu seluruh tim juga mendapatkan panggilan. Hee-won yang sedang menjadi pemandu wisata. Jae-gyu yang sedang membersihkan jendela di gedung. Cheong-dae yang sedang tur dengan kadalnya di Amerika. Juga Jung-yeon yang berada di Brazil juga dilibatkan. Dan film ini pun berakhir. Semoga Netflix membuat sequelnya. Asli seru. Dari film ini kita tahu kehidupan intelijen dan mata-mata sangat ganas dan barbar, penuh intrik dan cara kotor. Akhirnya, semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap bahagia. Bye!